Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak saleh-saleha, muatan pelajaran kita hari ini yaitu ada dua, yaitu PPKN KD 3.3 dan 4.3 dan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Apakah anak saleh-saleha sudah siap menerima pelajaran hari ini? Insya Allah sudah siap ya. Nah, silahkan Ananda saleh-saleha simak pembelajaran kita berikut ini. Yang akan pertama kita pelajari hari ini adalah PPKN. Materinya adalah keberagaman anggota keluarga di rumah. Nah, anak saleh-saleha, setiap manusia itu memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama atau berbeda. Ada yang menyukai makanan yang diolah dari ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Nah, anak saleh-saleha, walaupun kita dengan keluarga kita berbeda makanan kesukaannya, kita tetap harus saling menghargai, karena dengan demikian akan tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Semua perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat kita saling bertengkar dan bermusuhan. Setiap individu harus dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman, karena dengan begitu dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Nah, anak saleh-saleha, apakah di antara anggota keluarga Ananda ada yang menyukai makanan tradisional? Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda. Oleh karena itu, dalam keluarga bisa terdapat perbedaan kegemaran makanan tradisional. Sebagai contoh misalnya, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Kemudian, ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Kemudian, kakak lebih menyukai rasa gurih pada soto Betawi dari Jakarta. Dan adik menyukai masakan olahan ayam, sehingga suka ayam betutu dari Bali. Dengan adanya teknologi pangan, kita dapat lebih mudah menikmati makanan tradisional dari berbagai daerah karena lebih mudah didapat. Sebagai contoh, kini terdapat beragam makanan tradisional yang dikalengkan dan dijual dalam kemasan seperti gudeg dan rendang. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Anak saleh-saleha, perbedaan itu tidak hanya pada perbedaan kegemaran atau makanan kesukaan. Di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Misalnya, karena perbedaan makanan kesukaan, di rumah ibu membuat beragam masakan. Berikut ini beberapa contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua, adanya keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup rukun dalam keluarga yang harmonis. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama.
Misalnya, kerjasama ketika membersihkan rumah. Dengan bekerja sama, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Sebagai contoh, misalnya, kakak yang mahir dalam pelajaran matematika dapat mengajari adik berhitung. Contoh lain, ibu membuat masakan dengan sambal yang terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik. Anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Nah, anak soleh-soleha, sekarang waktunya kita belajar SBDP. Materinya tentang pola irama pada lagu. Nah, anak soleh-soleha, coba perhatikan lirik lagu berikut ini yang berjudul Pamanku Datang. Lagu tersebut diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, anak soleh-soleha, ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur itu membentuk pola irama. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Seperti pada lagu tersebut, baris pertama dan baris kelima nadanya sama atau iramanya sama. Nah, anak soleh-soleha, lagu Pamanku Datang itu memiliki pola irama yang berbeda. Seperti pada lirik lagu baris pertama sampai baris keempat, pola iramanya itu berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Ananda akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Tangga nada yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan bahwa pola iramanya juga berbeda. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Semoga dapat Ananda pahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan ke Ustazah. Syukron, jazakumullah khairan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.